Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair wabtigha wajla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin al mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Masyaallah. Melanjutkan pengajian kita yang telah lalu, masih dalam pembahasan sunnah-sunnah yang dilaksanakan atau dilakukan dalam salat, dalam pelaksanaan salat. Itu terakhir kemarin sampailah pembahasan kita di sunnah yang ke-16. Yap. Sunnah yang ke-16 ialah takbiratul intiqalat, yaitu beberapa takbir di dalam perpindahan pergerakan salat. Nah, itu ai qaulu Allahu akbar, artinya mengatakan Allahu akbar indal intiqali min kulli ruknin illal i'tidal, ketika berpindah daripada setiap rukun illa i'tidal, kecuali i'tidal. Jadi Allahu akbar, pindah dari berdiri ke ruku, Allahu akbar, ya. Nah, itu sunnah. Illal i'tidal, kecuali i'tidal. Kalau pas i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, beda, tidak bertakbir, ya. Wa yusannu maddu takbir ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu, dan disunnahkan memanjangkan takbir ila ayyasila ila ruknin alladzi ba'dahu, sehingga sampai ke rukun setelahnya. Jadi artinya membaca perpindahan pergerakan salat kita di ucapan takbir tadi tidak berhenti takbir itu, melainkan kita sudah sampai di rukun yang kita masuki tersebut. Contoh kan, kalau misalnya kebiasaan kita kalau berdiri dari sujud dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari duduk di antara dua sujud tahiyat awal ke rakaat ketiga, itu kan agak panjang sedikit, ya. Allahu akbar, nah, itu sunnahnya, ya. Tidak berhenti takbir tadi kecuali masuk, ya, kita ke rukun setelahnya. Yang pendek itu juga sama, ada sebagian kita singkat Allahu akbar, belum sampai. Nah, itu tidak, bukan seperti itu sunnahnya. Sunnahnya ialah sampailah ke ruku, Allahu akbar, ya, sami Allahu liman hamidah. Pas mau sujud,
Allahu Akbar. Nah, sampai sujud baru bar. Nah, itu sunnahnya. Itu caranya yang tepat atau yang benar. Itu sunnah yang ke-16. Jadi sunnah itu baca. Kemudian kita masuki yang ke-17. Tasmi'u indal i'tidal, yaitu membaca tasmi' namanya ketika i'tidal. Nah, yang dibaca ketika i'tidal itu tasmi' namanya. Wa huwa qaulu sami'allahu liman hamidah, yaitu bacaan sami'allahu liman hamidah. Masya Allah. Ini yang nasnya disebutkan, katanya dalam riwayat Rabbana lakal hamd, ya, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma min syai'in ba'du, itu dari sahabat katanya. Pas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berjamaah dengan sahabat, setelah sholat kemudian Nabi bertanya langsung, siapa yang ketika kita i'tidal tadi baca, ya, ada baca Rabb amil usama wa wal hingga akhir bacaan i'tidal itu. Sahabat takut. Ya, Nabi aja tak baca, dia baca. Takut marah. Ya, diamlah sahabat. Siapa, kata Rasulullah? Ya, mau tak mau akhirnya ngaku, saya ya Rasulullah. Ketahuilah, ya, kau yang baca itu, iya. Ketahuilah, ya, pas ketika engkau membaca itu, aku melihat, ya, beribu-ribu malaikat mencatat pahalanya, masya Allah. Ya, maka kata Rasulullah, kita tetapkan baca itu pas ketika tasmi' atau pas ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi minhu ma min syai'in ba'du. Ya. Nah, ini sebagian, masya Allah. Nah, itu tidak Rasulullah yang menetapkannya. Sahabat dulu yang melakukan, malah Rasulullah menetapkannya. Zaman sekarang lihatlah, mentang-mentang, ya, tidak ada Rasulullah melakukan, masya Allah. Nah, ini tidak ada Nabi melakukan. Ya. Kata Nabi, man ahdasa bi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang memperbaharui atau melakukan sesuatu ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya, fawarad, maka itu ditolak. Maksudnya, kalau kita membuat suatu amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali dari agama, bahwa rod, maka itu ditolak. Itu yang namanya bid'ah. Tapi kalau ada dasarnya dari agama, ya itu ngapa ditolak? Seperti kita baca kumpul di rumah, berkumpul, ngadiri acara sedekahan, baca Yasin bersama. Di dalam kita melaksanakan itu kegiatan berkumpul, pertama silaturahmi ada dalam situ. Kemudian baca Yasin bersama, ada nilai baca Al-Quran. Kemudian ada sedekah, ada sedekahnya. Apakah itu semua tidak ada dasarnya dalam agama? Ada. Orang tiba-tiba datang, ya, wah itu tidak ada dilakukan Nabi, ini bid'ah, itu haram, ini apa, itu apa, ya. Nah, ini kalau kita bicara ke bid'ah, coba dalam sholatmu bacanya apa, ya. Nah, itu bukan Nabi yang melakukannya dahulu, malah sahabat yang dahulu melakukannya hingga Nabi menetapkan, ya, bacaan itu, ya, masya Allah. Cuman kalau batas sami Allahu liman hamidah tetap, ya, dapat sunnahnya. Sama halnya seperti doa iftitah kemarin sudah kita baca, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
cukup, boleh juga batas itu. Nah itu ya sunnah yang ke-17 di dalam pelaksanaan salat. Kemudian sunnah yang ke-18 yang dilaksanakan di dalam salat, yusannu fir ruku'i, disunnahkan di dalam ruku' maddud dhahri wal unuk, yaitu meluruskan adh-dhahri punggung, wal unuk leher, datar jadinya gini ya Pak, sunnah ruku' nih lurus gini ya, pokoknya punggung sama lehernya tegak lurus. Wong sebahagian kita ada yang ke bawah sedikit dan ada yang punggungnya lurus, kepalanya ke bawah ya, badan ya punggungnya lurus cuman kepalanya ke bawah ya. Yang sunnahnya itu lurus semua ya, punggung dan lehernya, kepala lurus. Masya Allah. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, dan sama juga datar ya, saqaihi wa fakhidaihi, kedua pahanya. Masya Allah ya, lurus, tidak melengkung gini ya. Ini tidak bisa nih, kalau dicontoh harus contoh nih ya ya. Ada sebagian gini aja mungkin ya, ini bengkok. Nah ini keluar sunnah kalau gini ya. Yang sunnahnya lurus juga tuh, lurus tak kira-kira nih, lurus kan. Kepala kita gini juga. Ada sebagian gini, nah, punggungnya lurus, kepalanya gini. Nah ini keluar dari sunnah. Begitu juga paha dengan betisnya tadi, sama lurus. Itu sunnahnya, lurus ini. Kalau bengkok, ada sebagian gini ya, ya nahan ini pakai tangan gini. Nah ini yang tidak lurus, keluar dari sunnahnya, tapi tidak juga membatalkan sholat. Masya Allah. Iya betul. Ada terkadang kita, Masya Allah, itulah mahalnya nikmat sehat ya. Kalau kita sehat, anggota badan kita sehat, Masya Allah, kita dapat melakukan kesempurnaan di dalam ibadah. Tapi kalau lah sakit, nah itulah tadi ya, rukuk lurus tidak bisa lagi, duduk ya, kadang duduk tahiyat akhir aja, Masya Allah, alangkah beratnya kadang, ya Allah, Masya Allah ya. Nah itulah Allah beri nikmat sehat kepada kita yang patut kita jaga. Cuman kalau lah sudah ya diuzurkan, memang tidak mampu lagi, ya mau diapakan lagi ya. Nah itu dia. Kemudian wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, dan ya direnggangkan antara paha tadi ya, paha dengan betis tadi, maksudnya kaki, biqadri shibrin, dengan jarak 1 kilan. Samalah dengan ukuran kemarin kita bahas jarak kaki ketika berdiri, sekilan jaraknya, tak terbuka ya. Sebagian ya saudara kita kemarin ya kita bahas ya, mau merapat nisab ya, oh buka gini bukan itu yang nisab yang dirapatkan ya. Khusus kaki, jarak antara kedua kaki itu 1 kilan saja sudah, itu sunnahnya. Kalau perempuan baru rapat ya. Kalau kita laki-laki sekilan, kalau perempuan rapat, tapi tidak terlalu rapat juga, agak sedikit kasih renggang ya, itu sunnahnya. Kemudian wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, dan memegang ya kedua lutut ini dengan kedua tangannya. Nah itu seperti biasa, kecuali ya tangannya nggak ada lagi, mau ngapain
Kalau tangannya nggak ada lagi ya apalagi dipegang. Ada sebagian megang paha, ada di bawah lutut. Ngapain di bawah lutut? Nah, caranya yang tepat, yang sunnah itu di lutut, tepat di lutut kita megangnya pas ketika ruku, di lutut. Wa kashfuhuma wa tafriqul asabi' tafriqan wasatan. Nah, dan membuka kedua tangan, merenggangkan tadi itu jari-jari, ya, tafriqan wasatan, dengan renggang yang sedang. Pertama tangannya dibuka, nggak ada megang gini. Ada yang gini pula nanti, ya, tak dibuka, ya, kemudian direnggangkan sedikit aja, nggak kayak gini berlebihan, tak, renggangkan sedikit aja. Nah, wa tawjihuha lil kiblati, dan dihadapkan lil kiblati, ke menghadap kiblat, ya. Itu lutut tadi kan. Nah, itu tangannya tadi. Wa fathu basarihi, dan membuka pandangannya, dibuka matanya. Wa ayyujafiyar rajulu mirfaqaihi an jambaihi, ya. Kemudian agak sedikit, ya, direnggangkan lengan tangannya tadi untuk laki-laki, ya, amin an jambaihi, daripada sampingnya tadi. Wa batnahu an fakhidhaihi, dan begitu juga perut antara dua pahanya, semuanya agak direnggangkan sedikit, tidak ngencup gitu. Wan nadhru ila maudhi'i sujudihi, dan melihat ke tempat sujudnya, disebutkan juga sini sama, ya. Jadi kita disunnahkan pas ketika ruku itu melihat tempat sujud. Wa qila yanzuru ila maudhi'i qadamaihi, dan ada yang mengatakan melihat kedua jempol kakinya. Itu qil ini, ya, tidak banyak atau tidak sepakat. Wa tarku khafdi ra'sihi, dan meninggalkan khafdi ra'sihi, yaitu memejam, bisa dikatakan memejam mata, ya. Tidak boleh memejamkan mata pas ketika ruku, dibuka. Kemudian atau menundukkan, nah ini menundukkan juga, menundukkan kepala itu juga sama, harus datar, sama datar. Wa dzikrul ma'thur, dan mengerjakan zikir yang sudah ditetapkan. Apa itu zikirnya pas ketika ruku yang sudah ditetapkan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu sebanyak 3 kali. Itulah sudah ditetapkan. Kemudian ditambah, ada tambahannya di sini. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bi qadamayya lillahi rabbil alamin. Masyaallah. Panjang, ya. Nah, kalau mau tambah silakan catat nanti, boleh, ya, temu saya. Cuman yang jangan sampai kita tinggalkan itu seperti biasanya, subhana rabbil azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Nah, itu sunnah yang berkaitan di dalam pelaksanaan ruku, ya. Jadi harus, kesimpulannya, punggung dengan kepala lurus, kepalanya tidak mengangguk ke bawah atau menurun ke bawah. Kemudian, ya, tangan harus memegang lutut, dan betis dengan lututnya tegak lurus, ya, antara pahanya, dan jarak antara dua kakinya satu kilan, ya. Kemudian pandangannya menghadap kiblat,
arah lututnya tadi menghadap kiblat, dan begitu juga pandangannya ya memandang ke tempat sujudnya. Nah itu ya ringkasan daripada yang disunnahkan di dalam rukuk tersebut. Kemudian yang ke-19, yusannu fil i'tidal, disunnahkan pas ketika atau di dalam i'tidal, irsalu yadaihi fihi, yaitu meluruskan tangannya. Nah, ini sunnahnya pas ketika kita i'tidal, sunnah. Ada sebagian kita lihat sami Allahu liman hamidah, tetap tangannya di sini. Tapi kalau secara kita lumrahnya, udah sami Allahu liman hamidah, lepas. Nah, itu sunnahnya. Ada yang melepak lagi kadang-kadang sami Allahu liman hamidah, lepak lagi, diletaknya lagi di ya badannya. Tapi sunnah i'tidal itu meluruskan itu tangan. Wa ayyakula hala raf'i ra'sihi, dan mengucapkan atau berkata pas ketika mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah. Wa yati bidzikril ma'sur fihi, dan adapun tambahan zikir dalamnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahakku ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abd la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Masyaallah, panjang ya. Di sini panjang riwayatnya. Jadi itu ya sunnahnya.